Terimalah terlebih dahulu salam seiman kita hanya kebajikan Tuhan berkenan. Welcome to Bajin yang terkasih, pada pagi ini kita lihat ya, banyak saudara-saudara kita yang tidak hadir karena ada keperluan atau acara di Lidang atau di Bongyo UNS ya, seperti Pak Haji, Kosing Dian, Kosing Mursyid di sana berkumpul untuk mengadakan syuting dalam rangka perayaan Imlek yang diadakan secara online oleh Matakin ya. Dan ada juga ojin kita yang gendut, Wah Jurong, dia juga di sana untuk merayakannya. Dia menjadi seorang punakawan, yaitu berperan sebagai Bagong. Kalau Pak Haji Semar, Koseng Mursyid sebagai Petro, Koseng Dian sebagai Gaden ya. Nanti kita bisa melihat secara online ya, tayangannya nanti akan dikasih tahu tanggal berapanya. Nah, bajin yang terkasih, tadi pagi anak-anak sekolah minggu sudah mengadakan lomba mewarnai gambar untuk menyambut Imlek ya. Mereka antusias sekali, dan gambarnya itu kita mendapat kiriman dari Matakin, dari Jawa Timur ya, khususnya untuk lomba mewarnai. Dan nanti lomba mewarnainya itu juga ada tingkat nasional, tanggal 1 sudah dibagikan gambarnya. Tapi karena saya mendapatkan gambar lebih dahulu, maka saya print untuk diadakan sekolah minggu di sini. Di lomba tadi untuk sekolah minggu makin seru. Nanti yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan bawakan khotbah yang bertemakan tentang belajar. Seperti tadi sudah dibacakan bagian Rumgi jilid 1 ayat yang 1, belajar dan selalu dilatih, tidakkah itu menyenangkan? Kecil, belajar itu sangat menyenangkan sekali. Saya juga mengalami belajar. Tahun 92 saya pergi ke Tegal ya, hijrah ke sana untuk bekerja. Saya banyak belajar mengenai adaptasi orang Tegal, khususnya belajar bahasanya. Karena di Solo itu bahasanya halus, saya ke Tegal bahasanya sudah lain, ngapak-ngapak ya. Nah, di sana saya baru 1 minggu itu merasa kok bahasanya lain, kok aneh, di telinga saya itu aneh. Ada salah satu ketika saya sedang mengajar sekolah minggu selesai, ada salah satu rohaniwan di sana itu datang bertanya kepada saya. Dia ngomong bahasa Tegal. Rika betah neng Tegal. Saya bingung. Nama saya Menu, kok dipanggil Rika? Saya namanya Menu. Kemudian apa jawab salah satu rohaniwan itu? Iya, yang ngerti kok anaknya Menu. Petani Tegal. Nah, tadi kok ngomong Rika? Saya juga bingung ya. Untuk ada salah satu rohaniwan seorang ibu yang sangat bijaksana yang mendampingi saya, yaitu almarhum Pak Sukim. Dia sambil ketawa menepuk pundak saya. No, Rika kuwi artinya kowe. Oh, Rika itu artinya saya. Iya, kowe betah neng Tegal. Saya jawab, nggak tahu kok baru seminggu. Mudah-mudahan saya betah. Rohaniwan itu udah saya kue. Saya udah bawa kue. Maksudnya kue kaya kowe no, betah. Ya, karena di sana tuh beda sekali dengan sini. Di sini di sana ya. Kalau di sini teko, di sana teka. Ya, kan sudah lain bedanya ya, sudah lain. Nah, ketika seiring berjalannya waktu, Pak Sukim menyuruh saya ke pasar, belikan cengis karo nekrek. Saya bingung lagi. Meneh iki Tegal cengis karo nekrek. Kemudian saya ke pasar. Saya lihat-lihat, pas betulan saya berhenti di salah satu orang yang jual itu, ada ibu-ibu jual tukut, ada ibu-ibu mau beli tukut cengis. Saya lihat, lombok jempret ini cengis. Akhirnya saya beli. Ini
jempret biar tertawa kan. No, neng Solo jenenge jempret, neng kene jenenge cengis. Akhirnya sampai sekarang pun saya kalau bicara sama Mas Inyo, ini cengis. Mungkin kalian tidak tahu cengis itu artinya jempret ya. Bahasanya sudah berbeda, tapi memang namanya satu, namanya Lombok itu cuma panggilannya mungkin berbeda. Satu jempret, satu cengis ya. Seperti di sini juga. Akhirnya saya kita harus banyak belajar ini, belajar bahasa daerah supaya kita ngerti. Karena dengan belajar kita akan tahu, oh ini artinya ini artinya ini. Jadi saya mulai di situ saya mulai belajar mengenal kulinernya. Kalau di Tegal itu kulinernya enak bagi saya karena saya sudah bertahun-tahun di sana. Seperti kupat bongkok. Kupat bongkok itu apa? Yaitu lontong dikasih kuah kuning, dikasih toge, dikasih tempe yang dimasak, dikasih tambah yang dimasak merah. Pedas itu namanya kupat bongkok. Oh ini namanya ini. Kalau sotonya itu lain dari sini. Kalau di sini sotonya tidak pakai tauco, tapi kalau di Tegal itu pakai tauco, jadi rodo asin. Kemarin waktu ada ribuan rohaniwan di sini, tanggal 21 Desember, ada orang Tegal, 3 orang, itu, ini masakannya kok manis ya? Soalnya orang Solo manis-manis, beda karo orang Tegal. Masa iya kok manis-manis, kayak aku ya, saya kan, ini budaknya gak enak, gulanya berapa kilo? Gulanya sekilo, gorengnya cuma 1,5 kilo. Manis banget ya, iya manis. Kemudian dia heran, kok di sini banyak yang jual babi bebas. Iya bebas. Di Tegal itu memang tidak ada. Ada 2 orang yang jual babi itu ada kiosnya. Jam 10 sudah tutup dan itu terpisah dari pasar. Dia ke pasar besar kemarin, babi pulang, Mbak. Saking senengnya sama babi dia sampai habis 2 pincuk. Enak ya lu babi Solo, enak makanya tinggalnya Solo wae rasanya Tegal. Neng ini gitu. Tuku babi neng dindi aneh. Dia ketawa. Nah, kecil saya juga pernah ke daerah timur itu di Maluku, tepatnya di Kota Ternate. Di sana juga bahasanya lain lagi. Saya belajar lagi di sana. Di sana dorang. Dorang sih apa? Saya tanya, dorang apa ya Pak Sing Boy? Dorang itu dia orang. Wala, laki-laki dorang itu ikan dorang. Nggak taunya dia orang. Di sana bahasanya mana? Kamu tuh mana? Mana? Bukan mana? Oh artinya kamu tuh mana? Jadi saya terus mendengarkan Pak Sing Boy ngomong, saya belajar bahasanya seperti ini, bahasanya seperti ini. Jadi saya langsung saya simpulkan, oh kita itu harus banyak belajar. Belajar satu, karena belajar itu mendapatkan ilmu. Ilmu tidak hanya di sekolah, tapi di luar. Kita bisa mendapatkan ilmu dengan cara kita belajar, memahami orang seperti ini orangnya ini karena guyonan dong mateng. Ini kalau diajak ngomong bisa nyambung, senang. Karena dengan demikian kita banyak teman, kita banyak punya sahabat-sahabat. Seperti Nabi mengatakan, belajar dan selalu belajar, tidakkah itu menyenangkan? Kawan-kawan datang tempat dari jauh, tidakkah itu membahagiakan? Kita senang kalau kedatangan tamu dari luar kota, wah senang ya, banyak teman, kita banyak tahu, oh ini yang dari Bandung, ini yang dari Surabaya. Seperti waktu 1 tahunnya kita kumpul di sini semua, kita senang kedatangan tamunya. Tuan rumah menyambut dengan senang, banyaknya orang-orang yang datang ke sini, lidah kita menjadi terkenal. Karena pusat agama Konghucu adanya di Kota Solo. Di Indonesia ini pusat agama Konghucu di Kota Solo. Dulu di sini ada PGA, Pendidikan Guru Agama. Tapi karena tidak tahu sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang ada sekolah khusus Konghucu di Purwokerto. Siapa yang mau kuliah, anak-anaknya di sana ada. Kuliah di Purwokerto di
terkasih, ketika saya mulai beranjak sana atau hijrah ke luar pulau, ke luar kota, saya banyak mengenal sifat-sifat orang, belajar mengenal sifat orang. Seperti kalau di Tegal itu orangnya kalau diajak guyonan, ya ada yang bisa, ada yang gampang tersinggung. Ya. Makanya saya mulai lihat dulu orangnya ini tidak mau, bisa nyambung orang, gampang tersinggungan orang. Kalau gampang tersinggungan, saya tidak mau guyon, karena saya juga orangnya senang guyon. Nah, ketika waktu Hak Suki meninggal, waktu Hak Suki meninggal, saya ketemu sama orang dari Jawa Barat. Kita ngobrol-ngobrol di sana, orang Bandung ngomongnya bahasa Sunda. Padahal saya senang kalau mendengar nenggoknya bahasa Sunda, cengkok-cengkoknya bahasa Sunda. Dia ngomong, teh, manggil saya teh, karena dia temannya itu agamanya Konghucu. Dia tuh ikut waktu Hak Suki meninggal itu dia ikut teh mau teh. Saya kan nggak tahu teh itu artinya kakak. Tak bawain teh. Bukan. Nah tadi teh, minta. Udah, saya manggil situ teh. Saya tuh menu bukan teh. Terus kemudian yang dari kok banget sih teh itu artinya kakak. Oh, anak kau yogi bahasa Sunda ya. Oh, kamu bahasa Sunda, jadi saya mudeng tak cukup teh kok malah promo saya gitu. Dia ketawa. Oh, belajar meneh. Iya, belajar lagi ini, saya harus belajar lagi bahasa Sunda. Kemudian dia ngobrol-ngobrol pakai bahasa Sunda, saya mendengarkan. Kilo. Jangan bilang kilo. Kenapa? Oh, jangan bilang kilo, kamu gimana? Oh iya, kalau kilo itu artinya dan bukan kilo itu. Kalau kilo itu artinya gila. Makanya saya juga dia itu rasanya kayak kilo, berarti dia orang edan. Saya kemudian artinya ini. Terus ada yang ngomong lagi, kepriwen ini bahasa apa? Ternyata bahasa Banyumas. Purwokerto kalau di Tegal kepriwen, kalau Jawa kepriwen. Kepriwen siapa? Ya, gimana gitu? Oh gimana? Oh saya cuncun, dia sering kalau ketemu sama saya bahasa daerah sana. Kepriwen kok? Ya baik-baik saja. Belum datang mudeng loh. Saya juga suami saya orang Tegal, jadi saya sedikit paham, ngerti bahasanya. Kalau di Purwokerto itu agak sedikit, ya kayak di Tegal. Tapi kalau bahasa yang Cilacapan itu agak kasar, ya. Nah, kita belajar bahasa daerah itu macam-macam kecil. Kalau kita mau menyelami, kita nanti akan menjadi orang yang mengerti. Kita keluar daerah, kita tahu bahasanya seperti ini. Ke mana? Ke Bogor, bahasanya seperti ini, bahasa Indonesianya seperti ini. Jadi kita akan tahu. Seperti Nabi pun belajar. Walaupun muridnya jumlahnya 3.000 orang, tapi Nabi tetap belajar. Dan muridnya itu ada yang sudah tua, ada yang masih muda, karena belajar tidak mengenal usia, baik itu muda, anak kecil maupun tua. Banyak sekali sekarang yang 50 tahun itu masih kuliah. Mereka mengejar ilmu. Tidak apa-apa, saya sanggup, saya masih mampu berpikir, saya masih mampu untuk menimba ilmu. Jadi ada yang kuliah, tapi kuliahnya online. Itu ada yang umur 50 tahun ada. Bahkan anak kecil pun dari bayi juga belajar. Kalau bayi lahir pasti kita rawat dulu sama ibunya. Nanti kalau sudah berapa bulan belajar miring, belajar duduk, baru belajar jalan. Itulah proses belajar. Jadi kita juga terus belajar, jangan pernah berhenti itu tidak belajar. Karena belajar itu perlu. Satu, menambah wawasan. Kedua, kita tahu, oh kalau ini seperti ini. Seperti belajar HP. Kecil tahu ya HP. HP itu macamnya macam-macam, mereknya macam-macam. Kita belajar, saya juga belajar. Kalau yang ini
bagaimana untuk mengirim pesan, itu kita harus belajar. Karena kalau tidak, ketinggalan zaman. Apalagi sekarang ini zaman sudah maju, semua pakai HP, pakai internet. Anak sekolah juga, kalau ada PR, mereka buka HP dari gurunya, oh PR-nya halaman ini, halaman ini. Mereka pintar, malah anak kecil itu pintar-pintar. Saya ada punya HP, mereka iso. Misalnya itu makjo, pencet, halo, merah matiin. Karena apa? HP saya jadul. Nah, coaching yang terkasih, di dalam belajar kita mengenal yang namanya ilmu. Karena ilmu itu sangat tinggi ya. Nah, ilmu di dalam pelajaran atau ilmu di dalam bekerja. Seperti saya jualan, kita curi ilmunya. Orang itu kalau masak seperti ini caranya. Oh, ilmunya seperti ini. Kita contoh. Untuk diri kita sendiri supaya diri kita ini maju. Jangan monoton itu nanti tidak maju-maju. Kalau kita mau belajar, oh ilmunya seperti itu ya. Oh iya. Besok saya prakteknya. Nah, kalau kita tidak mau berusaha, sampai kapan kita bisa? Seperti itu tadi yang saya bilang, kita belajar HP. Kalau kita mau belajar menggunakan HP dengan baik, nah, ada WA dari grup gerbang kebajikan mengumumkan besok minggu kebaktian yang terbaik. Wah, kita bisa nanti, oh iya, besok minggu kebaktian. Oh, ini nanti Imlek tanggal 1 kita sembahyang rame-rame di Lidah. Ada pengumumannya lewat HP. Jadi kita kalau belajar, wah iya ya, enak sekali pakai HP ini. Kalau kita mau belajar, kita bisa menggunakan HP. Kita tahu apa itu kabar-kabar dari kelenteng atau dari luar kota. Oh ini ada ini ada ini. Oh nanti ada vaksin yang ketiga. Oh harusnya lewat ini Peduli Lindungi, pencet Peduli Lindungi. Nanti keluar nama, oh ya nanti itu vaksinnya di puskesmas atau di mana. Enak karena kita mendapatkan pengumuman atau kabar dari internet. Sekarang ini mudah sekali. Tapi coaching yang membuat kita ini mudah secara instan, kita juga membuat kita malas. Kalau misalkan kita tidak mau masak, kita pencet HP, kita pesan makanan lewat Gojek atau ya, itu yang membuat kita malas. Terus masak, tapi mengeluarkan biaya mahal. Apalagi kalau kita mau pergian jauh, kita cari Gojek, itu membuat kaki kita ini tidak digerakkan, akhirnya nanti malas. Kita jadi malas mau kemana-mana nggak bisa, mau kemana-mana harus pakai Gojek. Tapi kalau dari sekarang kita aku mau ke sana nggak usah panggil Gojek, jalan kaki sehat. Ya, saya setiap hari dari rumah ke warung bolak-balik jalan kaki tambah sehat. Tapi kalau malam kadang masih suka perang karena daerah. Nah, jadi kalau kita mengandalkan yang namanya internet itu boleh, karena kita bisa tahu pengetahuan luar negeri seperti apa. Di Jepang sekarang ada ruang bawah tanah yang bagus, ada jembatan kaca yang bagus. Kita senang karena dengan internet kita bisa tahu, oh ini kabarnya di sini, ini ada ini ada ini ada ini. Kita senang. Tapi kita tidak boleh hanya mengandalkan internet saja. Kita harus banyak belajar diri kita sendiri. Kalau kita belajar sendiri, misalnya kita mau masak, boleh buka resep masakannya di HP, kita masak. Wah ini kita kemudian praktekkan, kalau enak disebarkan lewat grup. Saya masak ini, harganya segini lah. Seperti kemarin Timun ya, senang ya Rina ya, Timun sudah mulai buka usaha, sukses selalu. Itu kita senang, wah ada teman kita yang buka usaha baru, yuk kapan-kapan kita coba ke sana. Karena lewat internet kita bisa tahu itu lagi buka warung, oh di sana itu satenya enak, di sana kita senang sekali. Dengan belajar kita akan tahu, oh di sana itu ada yang jual ini, di sana ada yang jual ini. Senang sekali ya. Nah, yang ketiga ini
Sekalipun orang tidak mau tahu, tidak menyesali, nek orang belum ngerti ya tidak apa-apa, silakan, itu hak mereka. Ya, bukankah ini sikap seorang guru? Maka seorang guru itu kalau kita belajar berbuat baik, kita belajar sabar, kita belajar menerima, pasti akan dapat berkah. Usia orang tua sekarang ini belajar, orang tua yang sudah 60 tahun belajar apa? Bersabar, belajar bijaksana menghadapi, mungkin menghadapi cucunya, menghadapi anaknya, atau menghadapi siapa, dengan cara bersabar dan bijaksana. Sabar, karena kalau orang tua tidak sabar, tensinya dhuwur ciloko, ya, nanti tensinya tinggi, nadrek, truk. Makanya jadi orang tua itu harus bersabar. Kita yang muda juga harus sabar, sabar dalam arti kata kalau kita menghadapi teman yang seperti si A ini begini, kita harus sabar. Diprong, kalau kita tidak sabar sama-sama emosi, dia akhirnya bentrok. Jadi orang sabar dan bijaksana. Bijaksana dalam apa? Bijaksana dalam memilah. Kalau ini ngomong, kayak ini, yang ini gini, kita tengah saja. Oh, harusnya seperti ini, kamu juga harusnya seperti ini. Jangan kita berdiri di tengah-tengah, jangan memihak sini, jangan memihak, tapi kita berdiri di tengah-tengah. Nantinya teman kita yang ini akan, oh seperti itu, dia akan menurut. Kalau kita ngomongnya dengan secara halus, secara bijaksana, ya Cin. Karena dengan cara halus dan bijaksana serta sabar itu akan membawa faedah dan bermakna bagi kita sendiri juga bagi orang lain. Kita akan semakin dewasa dalam berpikir dan berpikir. Nabi Gongsu dalam mengajar 3.000 murid itu pun Nabi dengan bijaksana, dan tidak ada murid Nabi yang bandel, yang tidak dalam sikap apa yang diajarkan Nabi, tidak. Muridnya ini selalu nurut karena Nabi Gongsu mengajarkannya dengan sikap yang bijaksana, arif bijaksana dan sabar. Sehingga murid-muridnya ini pun nurut semua sama Nabi. Bayangkan 3.000 orang, kalau dikumpulkan di sini tidak muatnya di alun-alun. Tapi Nabi dengan kesabaran yang luar biasa, dia mampu membuat muridnya ini menjadi orang yang bermandiri, yang sukses, seperti Cuco, sukses dalam dagang, Culo yang memberani jujur, Galian murid yang terpandai, Cuca murid yang bijaksana, itu semua karena berkat bimbingan dari Nabi. Maka Kocin, kita yang sekarang ini, mari kita sama-sama belajar untuk diri sendiri. Aku harus bisa menahan emosi, belajar menahan emosi, belajar sabar, belajar bijaksana. Karena dengan kita belajar semuanya itu, hati kita ini akan ayem, tentrem, damai. Kita hidup ini nanti mah enak. Mau ke sana, mau ke sini ayem, tentrem. Karena kita tidak emosional, kita tidak busak-busuk, kita belajar dengan kebijaksanaan, dengan kesabaran. Karena hanya dengan sabar kita bisa menghadapi semua. Tapi ya coba kesabaran teman, kesabaran teman ya nanti akhirnya kuat. Ya. Nah, Kocin, semoga apa yang saya sampaikan ini, saya singkat perdana ini, walaupun saya sebetulnya deg-degan maju. Naik mimbar ini saya sudah, duh Pak, ini gara-gara Pak Haji. Saya disuruh khotbah, orang yang pongsok tanggal 16, kowe khotbah. Duh, ngajar sekolah ini, wes ora usah, kowe khotbah. Kowe ning Tegal kowe khotbah ning nanti khotbah mosok ning nggone dhewe ra khotbah. Ya, tapi ora suwe-suwe to, kenapa kok sing penting kamu khotbah, kamu maju. Karena kalau kamu tidak maju, tidak ikut khotbah, kamu kapan belajarnya? Ya, nanti saya belajar khotbah. Tadi pagi-pagi Pak Haji itu jo lali, kowe khotbah, jo. Ora ngurung ning pasang. Aku tak ning UNS, aku kan dari Semar. Ya tadi ngomong, udah. Akhirnya saya bilang sama
Masih mau renungan ayat bayi ya. Bilang masih nanya ketuane. Nah iya. Akhirnya ya seperti ini ya kan. Saya harus maju supaya saya bisa, karena kalau nggak belajar saya nggak bisa. Nanti giliran minggu depan mungkin kosong atau kosong misalnya yang berkorban. Giliran anak muda, yang lainnya seperti kosong Hasan ini nanti hanya memantau saja ya kosong ya, karena sudah sering korban ya hanya mantau. Giliran yang muda-muda yang maju, karena nanti kalau yang tua pensiun siapa yang meneruskan kalau bukan kita yang muda-muda ini. Walaupun saya usianya sudah setengah abad, tapi jiwa tetap muda. Karena saya tetap mengajar sekolah minggu dan ini orang gede-gede, tetap jadi anak cilik. Semoga apa yang saya sampaikan ini kita semua selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Dia, karena sebentar lagi 2 minggu lagi kita akan menyambut hari Imlek, di mana kita semuanya akan menjadi orang yang baru. Baru artinya jiwa kita baru, semangat kita baru, kita tinggalkan masa yang lampau, dan semoga dengan datangnya Imlek ini corona cepat pergi ya, cepat musnah, dan kita tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala, bisa bebas kemana-mana, tapi dengan tetap kita menjaga kesehatan, karena hanya Wong Tien yang selalu merahmati kita. Kita mohon pada Wong Tien selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Semoga kita semuanya sehat selalu dalam menyambut tahun baru, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Weta Tong Tien.